Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 9 dengan tema indahnya salat tarawih dan tadarrus Al-Qur'an. Adik-adik sekalian, bulan suci Ramadan sering juga disebut dengan bulan ibadah. Karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Baiklah adik-adik, kita memasuki subtema pertama yaitu salat tarawih. Apa salat tarawih itu? Salat tarawih ialah salat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan suci Ramadan. Salat ini sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah salat Isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat salat boleh dilakukan 8 rakaat atau boleh 20 rakaat. Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Pada masa Nabi, salat tarawih dikerjakan sama seperti salat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, salat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah salat tarawih, hendaknya diteruskan dengan salat witir. Salat witir ini sangat diutamakan bilangan rakaatnya, yaitu bilangan ganjil. Boleh 1, 3, 5, 9, dan 11 rakaat. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, maksudnya esa, dan suka kepada yang witir. Maka salat witirlah wahai ahli Al-Quran. Salat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu memasuki awal bulan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda dan anak-anak berduyun-duyun menuju masjid dan musalla sambil menyandang sajadah dengan wajah gembira karena segera akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Walaupun salat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya tentu lebih baik daripada sendirian. Memperoleh pahala 27 derajat dan lebih mensyiarkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, artinya bangun di malam hari melaksanakan salat seperti salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan pada saat sahur sebaiknya tidak menonton TV. Perhatikan dan bacalah hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah,
dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Selanjutnya, apa keutamaan salat tarawih? Keutamaan salat tarawih diantaranya ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, kita masuk ke subtema selanjutnya, yaitu tadarrus Al-Quran. Tahukah adik-adik apakah itu tadarrus Al-Quran? Tadarrus berasal dari kata darosah, yang artinya mempelajari. Bisa diartikan meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarrus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarrus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musalla, atau di masjid. Kemudian adik-adik, kegiatan tadarrus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musalla setelah salat tarawih pada bulan Ramadan. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan salat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarrus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarrus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarrus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Lalu adik-adik, bagaimana tata cara tadarrus yang baik? Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab atau buku-buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut ini. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran hendaklah berwudu terlebih dahulu. Lalu mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Kemudian dilakukan di tempat yang bersih dan berbusanah bersih dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan menghadap ke kiblat, lalu membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Membaca dengan suara sedang, tidak berbicara dan bersenda gurau pada saat membacanya. Dan tadarrus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran supaya membacanya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Selanjutnya, apa manfaat tadarrus Al-Quran? Perhatikan baik-baik anakku sekalian, tadarrus Al-Quran mengandung banyak manfaat. Antara lain seperti yang di bawah ini. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Lalu memperlancar membaca Al-Quran. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dapat memperoleh ilmu tentang Al-Quran dan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Baiklah adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita saat ini. Kakak yakin adik-adik semua sudah mengetahui persis apa itu salat tarawih, kemudian apa manfaatnya dan semua yang terkait dengan salat tersebut. Kemudian kakak juga yakin adik
adik-adik sudah memahami dengan benar apa itu tadarus Al-Quran. Baik adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita saat ini. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.